Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya dengan Ibu Harti. Dengan Ibu Harti, kami dari mahasiswa UII Prodi Pendidikan Agama Islam di sini meminta waktunya sebentar untuk mewawancara terkait masalah belajar siswa. Nah, di sini yang ingin kami tanyakan terkait itu, apa saja masalah belajar yang dihadapi siswa Ibu selama Ibu mengajar? Yang dihadapi siswa itu ada berbagai macam ya Mas, karena siswa itu juga dari berbagai macam latar belakang. Yang jelas kaitannya dengan PAI itu kalau kita lihat yang jelas itu untuk permasalahan dalam pembelajaran tentang membaca Al-Quran. Kemudian tentang penerapan sholat berjamaah, sholat 5 waktu. Nah itu, jadi baca Quran sholat 5 waktu itu, kemudian mungkin akhlak ya Mas, itu juga kaitannya dengan itu. Memang ada kendala seperti itu. Yang jelas kita untuk mengarahkan anak agar mau sholat, kemudian membaca Al-Quran. Kan di dalam PAI itu ada dalil nakli, ada dari Al-Quran atau hadis. Nah itu kalau kesulitan baca kan nggak mungkin bisa memahami dengan baik Mas. Nah itu yang jelas seperti itu. Karena dengan tingkah laku yang mungkin anak-anak sekarang kan sudah lebih dewasa ya Mas, daripada kalau yang dibandingkan dulu. Itu mungkin juga ada permasalahan di situ, mengatasi remaja yang baru masa pancaroba atau itu juga ada permasalahan juga ya Mas, karena itu tadi latar belakang dari anak-anaknya. Kalau misalnya untuk sholatnya di rumah, apakah dia dibekali untuk selalu melakukan sholat apa enggak, sudah suruh di TPA apa enggak. Nah itu kan juga masalah untuk di sekolah juga kan hasil dari binaan orang tua di rumah. Yang jelas seperti itu yang permasalahan ya Mas ya. Kemudian mungkin dari input juga ya. Anak-anak kan waktu masuk itu tidak semuanya memiliki hasil belajar yang baik ya. Kan ada dari berbagai macam. Kan kemarin ada dari zonasi, ada dari mungkin anak-anak yang kakak miskin atau itu kan juga mempengaruhi juga nilai dari anak-anak itu. Latar belakang inputnya itu juga agak tidak begitu bagus. Jadi ini kan juga kendala ketika diberi pelajaran itu akan membuat tidak paham ketika dijelaskan 1-2 kali, mungkin ya harus diulang-ulang seperti itu, karena memang inputnya rendah tapi kan ada juga yang tinggi, tapi ada beberapa yang seperti itu, yang itu kendalanya mungkin itu diantaranya ya Mas. Kan dari tadi udah dijelaskan sama Ibu, ternyata anak-anak sekarang kan secara tidak langsung guru dapat melihat banyak masalah gitu Bu ya. Secara tidak langsung mungkin semisal dia dari tingkah laku yang tadinya aktif kok jadi pendiam gitu Bu ya. Nah, itu bagaimana cara guru mendekati siswa yang memiliki masalah tersebut, Bu? Ya biasanya kan kalau guru agama maupun guru yang lain mungkin ya Mas, itu ada guru BK yang jelas nanti biasanya terus diserahkan guru BK untuk permasalahan seperti itu. Karena mungkin yang lebih tahu tentang psikologi itu guru BK, yang jelas kan penanganannya juga lebih ke guru BK. Jadi saya hanya mungkin membantu yang bisa saya lakukan untuk anak-anak tersebut ya, dengan cara pendekatan ya Mas. Mungkin ditanya-tanya tentang gimana kok terjadi seperti ini, mungkin akhirnya ke BK itu untuk kerjasamanya dengan itu yang tahu tentang karakter anak, mungkin seperti itu Mas. Berarti Ibu sebagai guru bisa menghandle sebisanya. Kalau misal wah anak ini masih
kurang kayaknya, Iya. mungkin dioper ke BK Nikul Bu ya. Iya. Tapi ya semampu saya untuk bisa memberikan solusi. Tapi Iya. kan tidak seluruhnya saya sendiri gitu loh, Iya. karena ada yang lebih Mengerti. berkompeten ya Iya, lebih bidangnya ahli, itu lebih loh. ahli. Iya makanya Iya. kan perlu gitu saya ke Nah, terus Ibu mungkin ini jadi pertanyaan terakhir. Nah, kan kita ketahui sekarang masa-masa remaja, mungkin masa-masa yang labil, masa-masa remaja, mungkin yang peralihan dari sifat kekanak-kanaan menjadi yang lebih dewasa gitu Bu ya, dengan cara mungkin ada yang udah, kan kita tahu sendiri dewasa itu bukan tentang umur tapi tentang sikap perilaku Bu ya. Dia itu apa namanya, kayak pengen kelihatan wah di antara teman-temannya dengan cara seperti itu. Nah, itu sikap Ibu itu sebagai guru PAI bagaimana Ibu menanggapi apa permasalahan remaja SMP yang seperti itu? ya tentu saja menyarankan saja Thomas. Ya sebaiknya tidak seperti itu. Mungkin dalam hal tampilan atau apa ini Mas? Mungkin ya Kalau dalam itu dari hal tampilan dalam hal atau tampilan ya, kayak mungkin ya Bu ya, ada yang dia merasa aku loh Lebih, yang atau- lebih pintar, nah dibanding begitu. yang lain gitu. Nggih. Nilai. ya tentu saja ya menyarankan Mas, menasehati ya. Nggih. Ya jangan seperti itu atau diberikan solusi yang lain, mungkin gambaran-gambaran. Nggih. Kalau seperti itu nanti ya tentu saja akan ada dampaknya. Kalau kamu berbuat seperti itu kan termasuk kesombongan, termasuk Nggih. mungkin itu Mas solusi saya itu. Nggih. Ya jalan keluarnya. Berarti selalu mengingatkan, menasehati seperti itu Bu ya. Ya semampunya. Nggih. Kalau kaitannya dengan apa ya? Mungkin kegaduhan di kelas. Nah Nggih. itu kan terus kegaduhan ya Mas, tapi ini untuk yang kegaduhan itu misalnya, nah itu tentu saja saya ingatkan sebisa mungkin. Terus ini kan misalnya yang saya terapkan ada S3 ya atau S5, ada sapa senyum, sopan santun itu loh. santun, salam sopan santun. Ketika masuk kan bersalaman dengan Bapak Guru yang Nggih. dekat. Nah misalnya seperti itu juga saya kaitkan dengan itu, kamu itu di depan ketika berhadapan dengan guru, waktu kamu sudah dari pintu gerbang itu kamu menunduk terus apa bersalaman, kelihatannya kamu itu sangat santun, sangat baik sekali, tapi ketika di kelas kok seperti ini. Biasanya saya kaitkan dengan itu. Berarti kamu nggak sama itu antara di luar dan di dalam kelas misalnya seperti itu. Ya seperti itu saya kaitkan, kamu nggak bisa menerapkan seperti ketika kamu masuk tadi, ketika di dalam kelas kok di nasihati angel apa sulit misalnya seperti itu loh Mas. Biasanya Bahasa kasarnya kayak bermuka dua seperti itu Bu ya. gimana ya seperti itu, jadi Nggih. tetap saya kaitkan dengan itu ya gitu Mas ya. Berarti kalau semisal tentang masalah remaja seperti itu semaksimal mungkin guru-guru sering mengingatkan, menasihati seperti itu tentu Bu saja ya. diingatkan Mas, Nggih. sebatas kemampuan masing-masing ya. Kalau misalnya anak itu masih seperti itu lagi, ya sudah, karena kita sudah berusaha mengajak. Contohnya kalau yang jamaah itu yang sulit itu Mas. Yang pertama masalah ini jamaah sholat zuhur itu loh. Itu memang memprihatinkan. Yang jelas itu awal-awal dulu waktu tahun ajaran baru itu banyak sekali yang ikut sholat berjamaah itu kelas 7 itu paling banyak ya. Tapi lama-kelamaan kok menurun gitu persentasenya. Nah ini yang menjadi masalah itu juga di situ itu. Sebatas kita mengajak, tapi karena itu bawaan dari rumah, mungkin di sekolah itu juga sama dengan di rumah, kalau nggak pernah sholat kan ya sulit. Iya. Nah itu yang jelas ada masalah di situ itu. Tapi ini semester genap besok, nah itu akan dirubah, nanti akan didampingi oleh wali, ada jadwal tersendiri. Karena sekarang kan semuanya harus sholat gitu, nggak ada jadwal pas berapa, berarti kan semuanya. Tapi ternyata ya itu tadi, ada yang di kantin, ada yang ketika sudah mau jam berikutnya itu baru sholat itu.
Kalau masalah itu di tempat saya seperti itu Mas, yang jelas masih Yang masih ada. PR Bu ya? Iya, iya betul. Tapi sudah ada rencana mau itu merubah nanti yang dampingi wali kelas. Saya jadwalkan setiap harinya itu 3 kelas. Nanti mungkin itu lebih anak-anak didampingi wali kelasnya sampai diantar sampai ke tempat wudhu. Berarti Di absen, nah itu. kayak terbiasa harus terbiasakan difokuskan gitu ya. Iya. Mungkin sekian Ibu wawancara dari kita. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya Ibu. Ya sama-sama Mas. Saya mohon maaf kalau banyak kekurangan. Di Sebatas kemampuan saya seperti itu, ya mohon dimaafkan saya kalau masih ada banyak kekurangan. Ya. Saya sudah terima kasih sudah menyempatkan untuk Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. ya, sama-sama. Untuk menutup sesi wawancara ini, mari kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah.